produk. Ya, kita bisa lihat bahwa kompleks enzim substrat untuk membentuk suatu kompleks enzim substrat, reaksi tersebut bersifat reversibel. Reversibel itu adalah bolak-balik, gitu ya. Tapi dari kompleks enzim substrat menjadi suatu produk, reaksinya bersifat irreversibel. Nah, proses pembentukan kompleks enzim substrat ataupun produk itu ada atau terjadi di dalam suatu pusat aktif dari enzim tersebut. Kenapa? Karena di dalam pada posisi aktif tersebut, gitu ya, terdapat gugus-gugus fungsional yang berperan secara langsung. Pertama adalah untuk proses pengikatan substrat, kedua proses katalitik dan proses pembentukan produk, gitu ya. Jadi peran pusat aktif dari enzim secara umum adalah mengikat substrat, ya. Kita lihat di gambar di sebelah kanan. Pertama adalah enzim sama substrat kan masing-masing ya belum berikat. Nah, ketika substrat itu berikatan dengan enzim di pusat aktifnya atau di sisi aktifnya, kemudian tugas berikutnya pusat aktif itu tersebut adalah mendistribusikan keaktifan terhadap substrat, sehingga nantinya substrat yang sudah berikatan dengan enzim, dia akan menuju suatu keadaan transisi, ya. Jadi dengan mudah menuju keadaan transisi dengan cara melakukan penurunan energi aktivasi, gitu ya, sehingga mempercepat reaksi yang terjadi. Ikatan antara substrat dengan enzim, gitu ya, enzim dengan substrat, gitu ya, terjadi melalui ikatan kimia dengan gaya yang lemah. Contohnya adalah gaya van der Waals dan ikatan hidrogen, gitu ya. Nah, sehingga nantinya ketika sudah mencapai keadaan berubah menjadi tersebut memiliki dari badan enzim, dan enzim yang masih memiliki sisi aktif ini nantinya dia akan mencari substrat yang belum bereaksi, gitu ya, karena enzim ketika di dalam suatu reaksi itu tidak terkonsumsi, ya, seperti itu. Oke. Nah, dalam hal mekanisme pengikatan substrat oleh enzim, ini ada dua penjelasan. Yang pertama adalah yang berdasarkan atau dinyatakan oleh Emil Fischer 1894 yang menjelaskan Ibu suaranya hilang. sudah tampil belum ya, Mas? Ini ya, hilang ya. Oke, masuk lagi. Oke, suara saya terdengar ya. Oke, jadi kalau teori hipotesis log NP itu adalah menyatakan bahwa sisi aktif yang ada di enzim ini memiliki bentuk yang tepat dan spesifik terhadap, misalnya substratnya tidak sesuai bentuknya dengan enzim, maka tidak terjadi proses reaksinya, gitu ya. Bahkan
belum reaksi ya, bahkan berikatan pun tidak gitu ya, karena memang tidak sesuai gitu ya. Jadi sifatnya ini tidak fleksibel untuk sisi aktif enzim itu berdasarkan hipotesis lock and key. Tapi kalau berdasarkan pernyataan dari Kosland 1958 dengan menyatakan hipotesis indus fit-nya bahwa sisi aktif dari enzim ini bersifat fleksibel. Artinya enzim mengalami perubahan bentuk setelah substrat berikatan. Jadi meskipun enzim dan bentuk sisi enzim dan bentuk dari substrat itu berbeda, tapi ketika substrat itu mau mulai berikatan atau sudah berikatan gitu, maka enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat. Jadi perubahan ini membantu menstabilkan kompleks enzim substrat dan menurunkan energi aktivasi reaksi. Gitu. Jadi hipotesis induced fit yang dikemukakan oleh Kosla pernyataan. Nah, berbicara tentang aktivitas enzim yang nantinya mampu untuk mempercepat suatu laju reaksi, kita juga harus tahu bagaimana caranya. Ini bisa dinyatakan dalam aktivitas molekular atau molecular activity yang menyatakan aktivitas suatu enzim atau angka perputaran turnover number. Maksudnya adalah aktivitas ini menggambarkan bahwa jumlah mol substrat yang bereaksi per mol enzim per satuan waktu dalam menit ataupun detik. Jumlah mol substrat yang bereaksi per mol enzim. Nah, tidak hanya dinyatakan dalam aktivitas molekular, tapi juga dinyatakan berdasarkan unit aktivitas enzim atau enzim unit, yaitu satu unit aktivitas enzim yang dinyatakan sebagai unit enzim ya, menyatakan bahwa jumlah enzim yang mengkatalisis transformasi 1 mikromol. 1 mikromol itu adalah 10 pangkat 6 mol dari substrat per menit pada temperatur dan pH optimum kerja enzim. Selain itu, bisa juga dinyatakan dalam aktivitas spesifik, yaitu specific activity, yang menyatakan dalam bentuk jumlah satu aktivitas enzim per miligram protein. Nah, itu cara untuk menentukan aktivitas enzim. Nah, ini contoh suatu reaksi CO2 ditambah dengan H2O yang bereaksi dengan bantuan enzim karbonik anhidrase yang akan menghasilkan H2CO3 dan sifat dari reaksinya adalah reversibel gitu ya. Dari hasil pengujian kinetik Nikalin pada PEG reaksi maksimal yang sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol CO2 yang bereaksi per menitnya. Dan diketahui juga berat molekul dari karbonik anhidrase adalah sebesar 30.000 gram per mol. Nah, yang ditanya adalah berapa aktivitas molekularnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang di sebelumnya, bahwa untuk aktivitas molekular itu adalah jumlah mol substrat yang bereaksi per mol enzim per satuan waktu. Oke, nah dari situ kita bisa menghitungnya dengan cara Vmax dibagi dengan mol enzim. Vmax-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol CO2 yang bereaksi per menitnya dibagi mol enzim. Nah, mol enzim ini kita hitung dari mana? Kita hitung dari berat enzimnya, yaitu 1 mikrogram enzim, ya. Jadi kita ubah dulu menjadi gram, jadi 10 pangkat min 6 dibagi dengan berat molekulnya.
10 pangkat min gitu. Nah, jadi 1,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 3,33 kali 10 pangkat min 11 menghasilkan aktivitas molekulernya sebesar 3,6 kali 10 pangkat 6 mol CO2 yang bereaksi per menit dan per mol enzimnya. Gitu. Jadi itu cara untuk menentukan aktivitas enzim. Kalau yang di contoh ini dinyatakan sebagai aktivitas molekulernya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, oke. Penentuan aktivitas enzim ini harus dilakukan pada kondisi operasi yang optimum kerja enzim, yaitu pH dan temperaturnya harus optimum dengan konsentrasi substrat dan konsentrasi kofaktornya berlebih. Kenapa dibuat berlebih? Karena biar laju reaksinya mengikuti order 0. Nah, order 0 itu yang ini kalau kita lihat di gambar ya. Order 0 terhadap substrat. Nah, dilihat di gambar ketika laju reaksinya sudah mencapai maksimal, maka dan konsentrasi substratnya tertentu gitu ya, maka akan menunjukkan suatu reaksi order 0 yang dimana laju reaksinya tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Kalau sudah mencapai optimumnya di sini, mau konsentrasi substratnya sebanyak apapun, dia tetap lurus saja gitu ya, lurus mendekati Tmax-nya seperti itu. Ya, jadi ini disebut area reaksi order 0. Sedangkan yang menjulang ini, yang dari konsentrasi substratnya dari titik 0 hingga meningkat gitu ya, seiring dengan peningkatan laju reaksinya, maka di sini disebut dengan reaksi order 1, yaitu laju reaksi bergantung pada konsentrasi substratnya. Gitu. Begitupun dengan adanya suatu perubahan konsentrasi enzimnya. Nah, kalau konsentrasi enzimnya yang berubah atau meningkat, maka laju reaksinya pun semakin meningkat atau hubungannya adalah berbanding lurus. Ya. Nah, seperti yang minggu lalu saya jelaskan, ya, ini pengaruh aktivitas enzim, ya, pengaruh terhadap aktivitas enzim yaitu dari konsentrasi enzim. Ya, konsentrasi enzimnya meningkat, ya laju reaksinya semakin meningkat karena berbanding lurus. Tapi kalau misalnya konsentrasi substrat, dia akan mencapai Vmax-nya pada konsentrasi substrat tertentu, gitu ya. Memang dibuat sengaja berlebih agar bisa mencapai mencapai titik Vmax-nya atau mencapai reaksi order 0-nya seperti itu. Tapi kalau terlalu berlebihan juga tidak akan mempengaruhi suatu laju reaksi kalau sudah mencapai Vmax-nya. Dan berikutnya adalah pengaruh pH dan temperatur. Nah, kalau maka laju reaksinya akan turun gitu, karena enzimnya rusak atau terjadi reaksi kebalik ya, ke arah reaktan kembali seperti itu. Kan tadi reaksi mekanismenya itu kan reversible ya, yang bisa balik lagi menjadi enzim dan substrat. Gitu. Oke, ini tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, kita masuk ke kinetika reaksi enzimatik. Tapi sebelum ke reaksi enzimatik, saya mau merecall kembali terkait tentang reaksi non-enzimatik. Reaksi non-enzimatik. Jadi, ketika kita punya suatu substrat atau reaktan menjadi suatu produk, maka mekanismenya seperti ini. Bu, suaranya hilang. Ya,
menjadi produk, dan es menjadi produk itu memerlukan konstanta. Bentar ya koneksinya. Menunggu saya sambil buka slide-nya ya. Saya lagi koneksikan dulu device yang satunya. Oke, dengar ya. Kita lanjut. Oke. Keputus di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui suatu laju reaksi dari S menuju ke P, itu adalah artinya adanya suatu perubahan atau peningkatan konsentrasi produk terhadap waktu ya, perubahan waktu, atau juga bisa didefinisikan sebagai perubahan atau pengurangan dari konsentrasi substrat tertentu dikalikan dengan konsentrasi substratnya, seperti itu ya. Oke. Laju reaksi ini satuannya biasanya adalah mol per liter kali cc.
Kemudian kalau konstanta laju reaksi itu menunjukkan kecepatan atau efisiensi dari suatu reaksi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu grafik gitu ya, yaitu antara velocity of reaction atau V itu laju reaksi terhadap konsentrasi substrat, maka hubungannya adalah berbalik lurus ya. Kalau kita lihat dari rumus ini, V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi substrat dibalik lurus. Dan kalau berbanding lurus seperti ini adalah reaksi order 1. Lalu berikutnya masih reaksi matematik. Contohnya, misal saya punya dua substrat membentuk dua produk, yaitu P1 dan P2. Kalau kita menuliskan persamaan laju reaksinya akan menjadi V sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi substrat 1 dengan ordernya 1 dikalikan dengan konsentrasi substrat 2 dengan ordernya 1. Nah, order digital order 2, maka reaksi disebut monopolar. Jika salah satu substrat, misalnya substrat kedua ini jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi 1, maka nilainya dapat dianggap selalu konstan, sehingga order reaksi yang terdapat terhadap substrat kedua menjadi nilainya 0. Nah, sehingga V-nya nanti menjadi konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi substrat 1 dan order 2-nya ordernya 0 ya. Jadi dianggap selalu konstan, jadi tidak dibesarkan gitu. Nah, order 0 ini karena substrat 2 ini maka tidak substrat 2 ini dia memenuhi suatu reaksi. Jadi ini disebut dengan Redox order reaction gitu ya. Kita masuk reaksi enzimatik. Seperti yang saya jelaskan, ini adalah suatu reaksi mekanisme dari reaksi enzimatik. E ditambah S menjadi kompleks enzim substrat dan substrat menjadi enzim plus produk gitu ya. Hubungan untuk pembentukan enzim kompleks enzim substrat adalah reversibel. Kemudian dia membentuk produk, maka sifatnya ada reversibel. Kalau substrat ya itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah enzim yang ditambahkan dalam proses, maka berlaku reaksi Redox order ya. Yang tadinya kopi ini sama dengan K dikalikan enzim dikalikan dengan S, maka karena S-nya ini jauh lebih banyak, maka S-nya berangkat 0 atau merupakan ordinal, sehingga V-nya akan sama dengan konstanta laju reaksi dikalikan konsentrasi enzim, sehingga terbentuklah suatu hubungan berbanding lurus antara velocity atau laju reaksi dengan konsentrasi enzim berbanding lurus gitu ya. Oke. Model mekanistik kinetik enzim yang terkenal adalah Michaelis-Menten model. Michaelis-Menten ini disebut dengan fluorescence kinetic ya. Di mana konsentrasi awal substrat X0 yang tinggi sehingga semua aktivitas atau sisi aktif dari enzim ini akan terpakai oleh substrat, Jadi S-nya banyak nih, awalnya banyak, sedangkan enzim segitu aja ya. Jadi akhirnya akan semua oleh substrat gitu. Sehingga nanti akan ada enzim pada kondisi yang cenderung atau saturated ya. Kalau misalnya persamaan enzimatiknya seperti ini ya, seperti yang saya tunjukkan di sini, yang sudah dilengkapi dengan konstanta laju reaksinya 1 kali 1 dan 2, maka yang bisa kita tuliskan adalah ini reaksi yaitu neraca enzimnya. Nah, enzim tadi saya bilang ini tidak konsisten
reaksi enzimnya dari reaksi persamaan reaksi yang di atas adalah T0 atau konsentrasi enzim awal sama dengan konsentrasi enzim ditambah konsentrasi kompleks enzim substrat. Lalu kalau misalnya kita ingin menghitung laju reaksi pembentukan produk, ya, nah, harus besar ya di rumah di Lampung itu ada wifi, jadi tidak perlu khawatir kalau sudah pulang kampung gitu ya tidak ada wifi, jadi ya begitulah koneksinya tergantung sinyal ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya sampai membawa laju reaksi pembentukan produk ya. Nah, laju reaksi pembentukan produk itu bisa ditulis dengan sama dengan pembentukan produk. Produk itu kan ada di sisi ini ya, yang ditambah P ya. Di mana di sini ada konstanta laju reaksinya K2 ya terhadap konsentrasi ES. Jadi V-nya sama dengan K2 dikalikan konsentrasi ES gitu ya. Lalu laju variasi enzim substrat kompleksnya atau ES-nya, perubahan konsentrasi ES terhadap waktu itu bisa ditulis dengan K1 kali konsentrasi enzim kali konsentrasi substrat dikurangi K-1 min. Di sini sudah paham betul ya bagaimana cara menuliskan laju reaksi ya dari suatu skema persamaan reaksi ya. Itu sudah kalian pelajari di mata kuliah kinetika dan reaksi dan katalisis ya. Oke. Nah, dalam model Michaelis Menten ini ada dua model yang bisa kalian gunakan asumsinya, yaitu menggunakan rapid equilibrium atau kesetimbangan cepat dan juga quasi steady state kondisi tunak semu. Nah, bedanya apa? Mari kita bahas satu-satu. Nah, di sini nanti saya perlihatkan bagaimana cara penurunan rumusnya, dan saya harapkan bahwa masing-masing dari kalian silakan membuat catatan di catatan masing-masing itu bagaimana cara menurunkan hingga mendapatkan nilai V-nya gitu, nilai persamaan laju reaksi untuk setiap
kondisi seperti itu. Nah, contohnya misalnya ini ya. Untuk peptide equilibrium ini ya, pembentukan kompleks ES berlangsung secara sangat cepat. Nah, jadi pada awal reaksinya pembentukan produk dapat diabaikan, gitu ya. Nah, di sini dengan semua reaksi enzimatiknya seperti ini, maka yang bisa kita tuliskan adalah V-nya atau laju reaksinya, kemudian neraca enzimnya, neraca enzimnya itu adalah enzim substratnya. Lalu laju maksimumnya Vm, ya, yaitu K2 dikalikan enzim mula-mula atau enzim awal, dan konstanta Michaelis Menten yaitu Km-nya. Nah, Km ini adalah K-1 per K1, yaitu atau juga bisa ditulis konsentrasi enzim dikalikan konsentrasi substrat dibagi konsentrasi ES. Gitu ya. Nah, nanti dari persamaan ini ditulis satu dapatkan akhirnya adanya adalah K2E0 per Km plus S, atau bisa juga lebih dipersingkat bahwa K2 kali enzim awal itu adalah menyebutkan Vm, ya, gitu ya. Jadi V sama dengan Vm kali konsentrasi substrat per Km ditambah konsentrasi substrat. Oke, berikutnya masih rapid equilibrium. Nah, di sini kan kalian nanti mendapatkan V-nya atau persamaan laju reaksi seperti ini. Ada variabel Vm dan ada variabel Km. Apa bedanya? Vm ini adalah parameter kinetiknya, sedangkan Km adalah parameter termodinamiknya. Perbedaannya seperti yang dijelaskan di dalam tabel ini. Kalau Km dia sifatnya intrinsik, kalau Vm sifatnya ekstrinsik. Nah, KM ini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi atau jumlah dari enzim, namun dipengaruhi oleh sifat enzim, dipengaruhi oleh perubahan sifat enzim dan substratnya. Tapi kalau VM itu dipengaruhi oleh jumlah enzim atau konsentrasi enzimnya. Nah, KM ini menunjukkan afinitas enzim terhadap substrat, atau istilahnya ikatan enzim terhadap substratnya. Itu adalah KM. Tapi kalau misalnya PM itu menunjukkan kecepatan maksimum suatu reaksi. Nah, hubungannya dari KM ini terhadap suatu reaksi, laju reaksi gitu ya, terhadap terjadi fenomena reaksi. Kalau KM nilainya kecil, maka afinitas enzim tinggi terhadap substrat. Kalau tinggi, maka sisi aktif enzim akan makin banyak berikatan dengan substrat. Tapi kalau misalnya KM-nya besar, afinitas enzim rendah terhadap substrat, sehingga sisi aktif enzim sedikit berikatan dengan substrat. Nah, kalau VM-nya kecil, maka laju reaksi maksimumnya akan lebih rendah. Ya, sebaliknya kalau VM-nya besar, maka laju reaksinya maksimum tinggi. Ya. Nah, apalagi enzim yang terlibatnya semakin banyak, gitu ya. Nah, di sini ada suatu grafik hubungan laju reaksi V atau R di sini ya terhadap konsentrasi substrat ya. Di sini semakin banyak substrat maka bentuknya profilnya seperti ini, dan nanti di ujungnya maka dia akan mencapai suatu titik Vmax-nya. Nah, bagian yang meningkat ini adalah menunjukkan orde 1, yaitu laju reaksi yang dimana K dikalikan dengan konsentrasi S. Tapi kalau yang sudah mendatar itu adalah reaksi orde 0. Nah, ketika nilai KM ini sama dengan jumlah konsentrasi substrat, maka VM-nya adalah setengah VM. Laju reaksinya adalah setengah VM. Gitu ya. Ya. Masuk ke kuisi steady state. Nah, kuisi steady state ini disebut juga dengan Briggs-Haldane approach. Nah, terjadi kondisi di mana kesetimbangan tidak dapat tercapai. Suatu kesetimbangan tidak
tidak tercapai. Karena kenapa? Karena substratnya sangat besar dibandingkan dengan jumlah enzimnya ataupun dengan jumlah kompleks enzim substratnya. Karena kan enzimnya sudah kecil ya. Asumsi ini mempertimbangkan bahwa konsentrasi awal enzim nolnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan substrat awalnya, sehingga pembentukan ES terhadap waktunya juga mendekati nol atau diasumsikan nilainya nol gitu karena saking kecilnya ya. Jadi dari mekanisme reaksi ini ketika kita dimodelkan dengan menggunakan quasi steady state, maka di sini kan kita menggunakan laju kesamaan laju variasi pembentukan ES ya. Nah, jadi nanti DES per DT-nya diasumsikan nilainya nol gitu. Kemudian nanti neraca enzimnya seperti ini. Nah, dari hasil dari dua persamaan ini saling substitusi sehingga nantinya model dari quasi steady state ini akan menghasilkan persamaan laju K2E0S Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika nanti kalian coba menurunkan rumus di sini saya sudah memberi contoh penurunan rumusnya sehingga
nantinya akan menghasilkan laju reaksinya seperti berikut gini ya, yang dimana nantinya K2E0 ini merupakan Vm, laju reaksi maksimalnya, lalu K-1 plus K2 per K1 itu adalah Km-nya, seperti itu ya. Nah, lalu kalau dari model kohesi steady state ya, Vm ini sama seperti tadi sebelumnya merupakan parameter ekstrinsiknya yang dipengaruhi oleh konsentrasi substrat awalnya gitu. Kalau Km itu parameter intrinsiknya yang dipengaruhi oleh temperatur dan pH-nya. Makanya di sini ketika kita ingin menentukan suatu model lebih baik kalau misalnya kita bekerja di area optimumnya, pH dan temperatur yang optimumnya. Oke, di sini ada suatu grafik hubungan antara konsentrasi dengan waktu ya. Kalau kita lihat di sini ada profil penurunan konsentrasi dari substrat dan ada peningkatan konsentrasi dari produknya. Begitu juga ada profil perubahan konsentrasi enzimnya yang nantinya enzim ini dia akan menurun ya dan naik, menurun dan naik mendekati konsentrasi enzim awal, enzim mula-mula ini. Dan konsentrasi kompleks enzim substratnya juga dia akan naik dan turun mendekati konsentrasi enzim dan Oke, nah adalah ya oke. Pertama adalah double reciprocal plot line Weaver-Burk plot. Yang kedua adalah AD Hofstee plot dan yang ketiga dan keempat adalah batch kinetic. Oke, kita satu-satu ya. Untuk double reciprocal plot atau line Weaver-Burk plot kita kan tadi memiliki bentuk persamaan laju reaksinya seperti ini ya, Vm kali S per Km ditambah S. Ketika dilinearisasikan, kita harus membentuk suatu grafik hubungan antara 1 per V sebagai Y-nya dan X-nya adalah 1 per S-nya. Sehingga yang menjadi slope itu adalah Km per Vm dan yang menjadi intercept-nya adalah 1 per Vm-nya gitu ya. Lalu pakai ini. 1 per Vm-nya di sini sebagai intercept-nya, kemudian sebagai slope-nya adalah Km per Vm-nya. Dan ketika nanti garis ini diteruskan sampai berpotongan dengan sumbu X, maka bertemu dengan titik di sini, ini adalah menunjukkan minus 1 per Km-nya. Itu adalah double reciprocal plot. Oke, lanjut ke model yang kedua. Ada model yang kedua. Ya, evaluasi yang kedua itu menggunakan pendekatan Eddy-Hofstee plot yang dilinearisasikan dalam bentuk grafik hubungan antara V dengan V per S-nya. Nah, jadi dari yang persamaan laju reaksi ini tuh diubah-ubah bentuknya gitu sehingga dapat seperti ini. Ya, nanti kalian akan mendapatkan slope-nya adalah minus Km dan si intercept-nya adalah Vm. Nah, Vm-nya di sini slope-nya adalah minus Km. Nah, ketika berpotongan dengan sumbu X-nya, maka yang di titik sini adalah Vm per Km-nya. Gitu. Itu untuk Eddy-Hofstee plot. Kemudian untuk yang berikutnya, pendekatan berikutnya adalah Hannes-Wolff plot. Nah, ini kalian harus membentuk suatu diagram gitu ya, hubungan antara S per V dengan S gitu ya. Yang nanti yang slope-nya adalah 1 per Vm dan yang intercept-nya Km per Vm. Gitu. Ya, nanti ketika diluruskan garisnya dan berpotongan dengan sumbu X, maka yang di sini
adalah batch kinetik yang dilakukan untuk mengintegralkan persamaan MM. Nah, nanti ini turunannya sehingga mendapatkan seperti persamaan yang di bawah. Nah, persamaan di bawah ini juga nantinya membentuk suatu grafik, yaitu hubungan antara S0 min S per ln S0 per S dengan 1 per ln S0 per S, sehingga nanti yang menjadi interceptnya minus KM, yang slope-nya Vmax kali T-nya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu tadi evaluasi parameter kinetik enzimnya. Kalau dalam keadaan yang normal, ya, yang aktivitas enzimnya tidak terganggu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kondisi di mana aktivitas enzimnya terganggu? Nah, aktivitas enzim ini terganggu itu diakibatkan oleh beberapa senyawa yang terikat pada enzim, sehingga nantinya enzim tersebut akan kesulitan untuk berikatan dengan substrat. Kalau kesulitan dengan substrat, maka akan mengurangi aktivitas enzim. Nah, senyawa yang mengganggu ini disebut dengan enzim inhibitor dan sifatnya adalah reversible ataupun reversible. Nah, kalau irreversible inhibition ini adalah inhibisi oleh logam berat seperti kadium, timbal, merkuri. Tapi kalau misalnya reversible inhibition ini dapat dengan mudah, inhibisinya dapat dengan mudah terlepas dari enzim ya setelah terikat gitu ya. Jadi reversible inhibition ini bisa diatasi gitu ya. Dan di dalam reversible inhibition ini terdapat 3 macam. Ada yang bentuknya competitive inhibition, ada yang non-competitive inhibition, dan ada yang uncompetitive inhibition gitu ya. Dan ketiga ini bisa diatasi semuanya. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Berapa enzim inhibitor dapat dihilangkan dengan menggunakan Oke, kita mulai lagi. Fokus lagi ke depan device kalian. Ya, jadi enzim inhibitor ini dapat dihilangkan dengan EDTA atau ethylene diamin tetraasid, acetic acid, dan juga sitrat gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu terkait terkait jenis reversible inhibition. Pertama adalah competitive inhibition. Itu apa? Yaitu yang memiliki struktur yang analog dengan substrat yang dimana kompetisi terjadi pada sisi aktif enzim, seperti yang tadi seperti yang kita lihat di ilustrasi ini. Ya. Ada suatu badan enzim ya, badan enzim yang memiliki satu sisi aktif. Nah, harusnya
satu sisi aktif ini harusnya kalau misalnya benar gitu ya, dia akan berikatan dengan substrat dan membentuk kompleks enzim substrat sehingga nantinya akan membentuk suatu produk kalau misalnya berikatannya dengan substrat. Tapi kalau misalnya ternyata apesnya adalah berikatan dengan si inhibitor gitu ya, maka nanti akan membentuk kompleks enzim inhibitor. Yang kompleks enzim inhibitor ini tidak akan menghasilkan suatu produk gitu. Nah, ya jadi seperti yang ada di sini. Lalu nanti perhitungannya bagaimana penurunannya, kita menggunakan asumsi rapid equilibrium dengan menggunakan konstanta kesetimbangan pembentukan kompleks ES dan EI seperti yang ada di sini, dan juga neraca enzimnya. Nah, neraca enzimnya nanti ditambah dengan konsentrasi enzim inhibitor. Ya. Nah, ini penurunan rumusnya, nanti coba kalian lakukan kembali, mengulangi kali, tahu nanti asal usul kenapa V-nya menjadi yang di bawah ini itu kenapa gitu ya. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya itu adalah Vm kali S per Km ATP. Km ATP ini adalah asalnya dari Km dikalikan 1 ditambah konsentrasi inhibitor dibagi dengan konstanta inhibitornya gitu ya. Jadi Km ATP ya, biar bisa membedakan dengan Km ya, gitu. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa memplottingkan dalam bentuk suatu grafik seperti yang ada di bawah ini. Dan dari grafik ini kita bisa membaca bahwa ternyata dengan adanya competitive inhibition ini dapat meningkatkan nilai Km-nya, Km ATP-nya ya. Nih, bagian yang melengkung yang di atas ini adalah reaksi tanpa inhibitor. Kalau yang di bagian bawah ini adalah dengan inhibitor, sehingga nilai Km-nya akan meningkat ya, akan meningkat, dan meningkatnya nilai Km ini dapat menurunkan laju reaksi, meskipun meskipun Vmax-nya, Vm-nya itu sama gitu ya, nilainya sama gitu ya, sama-sama menuju Vm gitu ya. Nah, hal ini dapat diatasi dengan apa? Dengan menggunakan substrat yang sangat banyak, substrat yang sangat tinggi seperti itu ya. Nah, ini kalau kita buat dalam suatu grafik linear gitu ya, antara 1/V dengan 1/S, maka yang tanpa inhibition tanpa inhibitor yang menggunakan garis tegas, kalau yang dengan inhibitor yang garis putus-putus. Terlihat perbedaannya ada di nilai minus 1/Km-nya. Tapi kalau 1/Vm-nya itu sama di satu titik yang sama. Gitu ya. Nah, lalu untuk non-competitive inhibition, itu terjadi juga di sisi selain sisi aktif enzim. Nah, maksudnya apa? Satu enzim itu ya ternyata ada dua sisi aktif gitu ya. Yang pertama itu untuk substrat, yang keduanya untuk inhibitor gitu ya. Jadi inhibitor ini tidak terlalu mengganggu enzim berikatan dengan substrat, tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Tapi nantinya enzim ini akan membentuk, kalau enzim berikatan dengan substrat akan membentuk ES, dan ES ini akan membentuk E ditambah produk. Kalau enzim ini berikatannya dengan inhibitor, maka akan membentuk kompleks EI, dan nantinya kompleks EI ini akan ditambah dengan substrat yang ada, substrat yang belum bereaksi gitu ya, sehingga akan membentuk enzim kompleks enzim substrat I gitu ya. Nanti enzim substrat I ini akan membentuk I plus ES gitu. Ya, itu non kompetitifnya. Sehingga nanti di sini konstanta kesetimbangannya seperti yang ada di sini, dan neraca enzimnya seperti yang di sini ditambah dengan konsentrasi ESI-nya. Nah, ini penurunan rumusnya ya. Nanti lagi-lagi kalian harus coba mengulang kembali penurunan persamaannya. Sehingga nanti didapat V-nya itu adalah Vm per 1 ditambah I per K1.
KI dikalikan 1 plus KM per S gitu ya. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau digambar dalam bentuk suatu grafik ya, nah bagian atas, grafik yang melengkung bagian atas itu yang tanpa inhibitor, tapi yang bagian bawah itu dengan inhibitor. Kita bisa melihat bahwa ternyata dengan menggunakan inhibitor, VM-nya akan menurun. Dia dapat menurunkan VM-nya. Nah, sehingga tidak dapat diatasi dengan kita menggunakan konsentrasi substrat yang tinggi, tapi bisa diatasi dengan menambahkan reagen lain yang mampu memblokir ikatan inhibitor dengan si enzim ini, gitu ya. Lalu untuk K-nya, KM-nya, tetap nilai KM-nya ya, nilai KM-nya tetap, baik itu ditambah inhibitor ataupun tidak ditambah inhibitor. Terus jika kompleks ESI dapat membentuk suatu produk. Nah, ini bentuk linearnya ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah uncompetitive inhibition. Nah, kalau di sini inhibitor ini tidak terikatnya pada enzim secara langsung, tapi berikatannya pada kompleks enzim substratnya. Jadi enzim berikatan dulu dengan substrat akan menghasilkan kompleks enzim substrat. Nah, nanti kompleks enzim substrat ini yang justru ditempeli oleh si inhibitor gitu ya. Dan membentuk kompleks enzim substrat inhibitor seperti itu. Nah, ini penurunan rumusnya. Jadi nanti coba dibuat ya di latihan kalian penurunannya. Oke, untuk grafiknya seperti ini. Nah, kalau grafiknya seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang terjadi penurunan VM ketika adanya suatu penambahan inhibitor. Dan juga terjadi perubahan nilai K-nya, ya KM-nya. Ya. KM-nya berubah, V-nya juga berubah. Gitu. Nah, adanya inhibisi enzim ini ada yang memang beberapa dibuat sengaja gitu untuk ditambahkan untuk mengendalikan suatu metabolisme sel itu yang diakibatkan oleh enzim tersebut, oleh aktivitas enzim. Jadi kita sengaja menambahkan penghambat gitu ya, biar dia stop sampai konversi reaksinya sampai segini saja gitu ya, tidak berlebih gitu ya. Jadi untuk mengendalikan tujuannya seperti itu. Oke, tadi kan ini inhibisi yang berasal dari enzim gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi penghambat juga selain enzimnya adalah substratnya. Justru di sini dikatakan bahwa konsentrasi substrat yang terlalu tinggi maka dapat menyebabkan inhibisi enzim. Nah, contohnya adalah enzim sudah berikatan dengan substrat, membentuk kompleks substrat. Kalau untuk ketika konsentrasi substratnya itu masih kecil, maka nanti masih terjadi orde 1 ya. Orde 1 artinya dia tidak mengalami inhibisi. Tapi nanti ketika misalnya konsentrasi substratnya sudah melewati batas optimum ya, maka nanti terjadi suatu penurunan laju reaksi gitu ya. Dan begitu itu dengan yang gambar yang floating linearnya ya, seperti itu. Kinetika reaksi enzimatik ya. Jadi inhibisi itu sebenarnya tidak hanya dari enzim ataupun dari si substrat, tapi juga bisa diakibatkan oleh oleh pH, temperatur, kemudian apalagi banyak yang lainnya ya. Kalian bisa baca buku di Sulat Kargi ya untuk yang faktor-faktor yang lainnya. Gitu. Yang saya jelaskan adalah inhibisi enzim dan inhibisi substrat saja.
Setelahnya nanti kalian bisa baca. Dan materi enzim beserta kinetika enzimatiknya itu ada di chapter ketiga di Sularkargi. Saya ambil semuanya di Sularkargi. Oke, termasuk tugas yang kedua ini terkait yang enzim. Kan kemarin tugas pertama enzim, nah ini tugas kedua enzim. Di sini ada 5 tugas, ya, 5 tugas. Untuk tugas pertama, ini saya ambil dari soal problem di buku tersebut, buku Sularkargi, chapter 3, problem 3.2. 3.2 ini. Kemudian ini soal tambahan ke kalian, itu sudah ada solusinya. Jadi yang saya harapkan, meskipun ada solusinya, coba kalian buat kembali jawabannya sesuai dengan pemahaman kalian. Seperti itu. Oke. Kemudian, soal nomor 4 ini adalah soal problem nomor 3.9. Terus kalau soal nomor 5 ini 3.5 di buku Sularkargi ya. Seperti itu. Nah, jadi persamaan dari mekanisme enzim nomor 1, nomor 2, dan juga nanti kalian bisa membuat di sini memplottingkan model kinetikanya gitu ya, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. Jadi nomor 3, 4, 5 itu nanti melibatkan suatu grafik. Nah, grafik ini yang nantinya kalian coba gunakan Excel sebagai alat bantunya gitu ya, yang nantinya kalian bisa sampaikan di dalam lembar jawaban kalian. Jadi instruksinya itu adalah sebentar. Instruksinya adalah, nah, jawaban ditulis, kelihatan nggak? Jawaban ditulis tangan di kertas HVS A4. Oke. Setiap lembar jawaban harus dicantumkan identitas di kiri